Meski seri, Persib mulai temukan jati diri. Wow, kata itulah yang kita sematkan untuk performa daripada Persib Bandung di pertandingan malam ini, yang mana ditahan imbang oleh Dewa United di menit-menit akhir. Kita ketahui di pertandingan kali ini Persib jauh berubah drastis daripada pertandingan sebelumnya ketika menghadapi Port FC. Memang bisa kita bilang ya, Port FC kemarin adalah sebagai ajang pembuka, ajang untuk pertama kalinya seluruh pemain bersatu dalam satu pertandingan, yang bisa kita bilang sebagai ya momen untuk menyatukan chemistry. Dan lambat laun sekarang sudah mulai ya, walaupun tidak sempurna ya, tapi setidaknya ini lebih baik daripada pertandingan pertama ketika menjamu Port FC. Bagaimana pemain-pemain daripada Persib sudah mulai padu antar satu pemain dengan pemain yang lain. Ya, walaupun bisa kita bilang masih banyak sekali evaluasi yang mungkin dilakukan oleh Coach Bojan, tapi sekali lagi gol yang dilesakan oleh William, nggak ada obat. Gile. Apalagi golnya tadi itu betul-betul gol kelas dunia ya, placing mendatar sehingga kiper Dewa pun cuma bisa meratap aja dari itu ya kan. Nah, aku tahu sekarang kalian lagi agak nyesek sebagian karena memang aturannya Persib bisa menang dan mungkin bisa kita bilang bisa untuk lolos ke babak selanjutnya walaupun tidak sebagai juara grup. Ya, tapi setidaknya ada hal penting lah yang mungkin bisa diambil oleh Coach Bojan di pertandingan kali ini. Nggak masalah, sekali lagi ditekankan, ingat ini cuma turnamen pramusim. Bahkan komentator juga udah bilang, sekali lagi kan bilang ini adalah turnamen pramusim. Itu sebagai penanda bahwasanya boleh kecewa dengan hasil yang tidak didapatkan, tapi ingat ini merupakan turnamen pramusim. Lebih baik kecewa sekarang daripada kecewa di akhir musim di Liga 1 maupun ACL 2. Ingat, prioritas apa? Yes, Liga 1, bukan yang namanya turnamen pramusim, ya kan? Oh, bukan Liga 1, apa? Super League. Iya. Nah, ini pun menarik kita bahas juga bagaimana nanti saga transfer Persib. Apakah Persib masih tetap mempertahankan 8 pemain asingnya atau menambah 3 lagi karena ada regulasi terbaru boleh bisa mendatangkan 11 pemain asing walaupun yang main cuma 8, ya kan? Nah, itu penting sekali bagi Persib nanti untuk di kompetisi Asia yang mungkin bisa kita bilang lebih membantu Persib ya dalam bersaing dengan tim-tim lain seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat ya, perbandingan antara Persib di babak pertama dengan Persib di babak kedua itu cukup jauh banget, drastis guys perbedaannya. Gapnya terlalu jauh ya. Bisa kita bilang hadirnya Berginho itu betul-betul memberikan apa ya, bisa kita bilang ya, kreativitas yang cukup tinggi di lini serang Persib. Bahkan gol daripada sematawayang Persib juga lahir daripada kontribusi seorang Berginho. Walaupun yang mencetak gol bukan Berginho, tapi itu assist daripada Berginho. Bahkan Berginho juga mengacak-acak pertahanan daripada Dewa United yang bisa kita bilang sebenarnya sudah compang-camping karena kehilangan pemain bertahan mereka yang di kartu merah karena melanggar Zulkifli. Tapi serius ya, Zulkifli ini makin lama makin edan ya. Ada aja memang saking geset pula ya kan. Saking gesitnya dia main itu kewalahan pemain bertahan daripada Dewa United guys. Maka dari itu ini ada apa bisa kita bilang hikmah di balik meskipun gagal ya Persib untuk melangkah lebih jauh di Piala Presiden kali ini, tapi setidaknya Persib sudah menemukan salah satu superstar baru mereka, yaitu Zulkifli. Nah, kalau misalnya kita lihat ini Persib sebenarnya belum terhenti, masih ada peluang untuk mencari peringkat 3 dan 4 andai Dewa United kalah daripada Port FC dan kalahnya lebih daripada 2 gol. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya nanti kalahnya sama, kurang daripada 2 gol, misalnya 1-0, kayaknya bakal tetap Dewa yang bakal berlanjut dan Persib akan gugur. Tapi kalau misalnya sama-sama 2-0, kayaknya Persib yang akan melaju karena Dewa ini ada kartu merah gitu kan. Kalau nggak salah masuk itu dalam penilaian kan tentang sportivitas ya, fair play gitu ya. Banyak pelanggarannya, kartu kuning, kartu merah kan dihitung juga kalau nggak salah ya kan. Karena kalau dari jumlah agresivitas gol ya sama gitu kan. Nah,
Oke, kita sekarang masuk untuk membandingkan kedua line up daripada Persib di babak pertama dengan babak kedua. Sebenarnya tadi tak kenapa ya, aku udah pede kali tadi tuh Persib menang. Kenapa aku bisa bilang pede kali? Pertama, Persib itu main menghadapi 10 pemain. Dewa itu main dari babak pertama loh 10 pemain kan. Begitu juga udah mulai kocar-kacir lah di babak kedua. Kalau di babak pertama, aku justru kecewa gitu dengan para pemain lokal Persib ya khususnya. Kalau misalnya kalau pemain asing masih tetap oke, kayak William ya. Baros juga tempat lumayan. Tapi Baros di babak kedua tadi banyak kali peluang yang gagal dia manfaatkan, lumayan kecewa juga aku. Tapi untuk pemain lokal kayak tadi ya siapa ya? Jalnando, Febri Haryadi, sama dengan siapa? Ferdiansah. Nah, aku nggak tahu ya kalian sepakat nggak dengan aku. Tapi tadi Ferdiansah, baru Jalnando sama Febri tadi kurang banget tadi di babak pertama. Mungkin lagi belum mendapatkan performa terbaik mereka. Semoga kita doakan di kemudian hari bisa gacor ya. Tapi kalau misalnya aku ngeliat tadi di babak pertama itu sangat-sangat tidak banget guys. Kasihan juga dari pemain-pemain yang lain karena ya harus apa biasa kita bilang lebih bekerja keras karena ketiga pemain ini tidak perform. Nah, kalian setuju apa enggak? Mungkin bisa komen di kolom komentar. Dan ini juga bisa kita lihat bagaimana Ferdiansah juga langsung diganti ya kan dengan seorang Berginho, dan Berginho jauh sekali dalam memberikan kontribusi daripada Ferdiansah. Mungkin ini salah satu alasan juga ya kenapa PT LIB atau ILIK ya sekarang kita bilang ya ingin menambah pemain asing. Karena memang kalau misalnya kita lihat dari kualitas, jauh banget kualitas pemain asing dengan pemain lokal kita. Ini juga jadi PR tersendiri bagi pemain lokal kita untuk meningkatkan kualitas mereka jika tidak mau kalah saing atau mungkin terdepak gara-gara ada pemain asing. Karena kita juga sebenarnya dari hati yang paling dalam masih tetap berharap pemain lokal kita ini bisa bersaing dengan pemain asing. Kalau bisa pun banyak pemain lokal, tapi kalau memang mereka juga belum bisa bersaing, kualitas mereka masih di bawah, ya mau nggak mau. Hidup ini adalah kompetisi kan gitu. Apalagi dalam dunia olahraga, mau tidak mau kita harus lebih baik daripada pemain yang lain. Kalau tidak baik ya kita nggak akan dipilih kan gitu. Mungkin Jalnando juga, Ferdiansah dan juga Febri segera improve diri. Aku yakin mereka juga nggak akan seperti ini selamanya. Pasti mereka akan berkembang lagi. Dan sekali lagi ini hanya turnamen pramusim. Bisa jadi nanti waktu di Super League mereka betul-betul gacor dan menemukan performa terbaik mereka, dan bisa jadi mereka menjadi pahlawan untuk Persib ke depannya. Seperti itu. Nah, kemudian tadi bisa kita lihat di babak pertama juga luar biasa Adam Perzibek ini gila. Kalau mungkin nggak ada dia ya, Adam Perzibek mungkin Persib udah kebobolan 2 gol kalau nggak salah tadi. Mulai tendangan bebas dan sundulan daripada Alex Martin. Gila itu sundulan Alex Martin tuh hampir 99% gol sih menurut aku ya. Bagaimana dia sendiri nggak ada yang menghalangi, nggak ada yang mengganggu, terus postur tubuhnya tinggi, powernya kuat, dan bisa kita bilang apa ya, dia udah lompat gitu kan. Itu ngeri sih. Mungkin kalau apa ya nggak berkualitas kipernya itu wassalam, itu gol itu. Tapi gila sih Adam Perzibek ini menunjukkan kualitas dia sebagai mantan pemain timnas Wales U19. Ini Persib beruntung mendapatkan kiper sekelas Adam Perzibek. Aku juga nggak tahu kalau misalnya Mendoza tadi itu bisa menghalau apa enggak. Serius, bagaimana insting daripada seorang Perzibek yang sudah langsung tahu bakal kesini bola ya, itu luar biasa. Itu juga tadi karena kesalahan daripada seorang Febri Haryadi yang mungkin gagal ya memotong umpan daripada TC Marukawa yang betul-betul gesit kali, asli lini bertahan Persib dari kanan itu kocar-kacir sama si TC Marukawa. Gila, nggak ada obat dia. Begitu juga dari sebelah kiri tadi Jalnando juga ya kan. Pokoknya memang butuh lah Persib ini back kanan dan back kiri. Kalau back kiri kayak mungkin masih bisa dipakai juga Dewangga ya kan. Tapi kalau di back kanan ini karena nggak ada Kakang ya tadi ya, mungkin beda kali. Atau mungkin Persib udah bisa mencari untuk pemain 3 asing nanti ke depannya itu ya seorang fullback lah, mau itu back kanan maupun back kiri. Serius,
Karena ini kalau kayak gini terus nanti Persib bisa dicecar terus ini dari kanan ataupun kiri pertahanan mereka. Oke, kalau di lini pertahanan tengahnya center back-nya jago juga gitu kan. Tapi kan kadang nanti ada momen nggak konsentrasi back tengah itu. Nah, mau tidak mau kan fullback harus memotong sebelum melakukan yang namanya crossing dari tim lawan seperti itu. Tadi juga Dewangga sebenarnya udah sempat bagus ya main dalam mengantisipasi pergerakan si Alex Martin, tapi tahulah Alex Martin gimana besar badannya kan. Keteteran juga lah tadi seorang Dewangga kan. Tapi Luciano juga ya mungkin karena nggak ada Sadir Ramdhani, Luciano tidak sebaik bagaimana ada Sadir Ramdhani. Mungkin Luciano ini udah kayak kental kali dengan Sadir Ramdhani. Kalau Maklok ya kayak biasa, belum bisa memberikan kontribusi nyata, makanya dia langsung diganti tadi kan. Tapi kalau William, ini pemain yang luar biasa. Salah satu pembelian terbaik daripada Persib Bandung ini ya ini William. Dia betul-betul sukses menggantikan peran seorang Tyrone Del Pino guys. Rajin dimanapun berada, nggak bosan jemput bola, mau bertahan, mau maju. Tendangannya juga gacor, asisnya juga gacor. Tapi sayang sekali aku ngelihat banyak pemain Persib ini, aku nggak tahu ya kalian setuju apa enggak, tapi kalau aku ngelihat banyak juga pemain Persib tadi terlalu individualis, terlalu banyak ya, terlalu memaksakan diri ya, menggiring dan nge-shoot, padahal ada mungkin kawan yang lebih potensial untuk bisa melakukan hal yang lebih tapi tidak diberikan ya, kayak tadi William sama Berginho dan juga satu lagi siapa namanya tadi, William Barros dengan William dan Berginho itu tadi sempat masih ada peluang mereka untuk mencetak gol selain daripada gol William tadi. Tapi ya sekali lagi itulah pertandingan, kalau kita belum bisa killing the game nanti bakal menyesal. Dan kebetulan langsung tadi ya Hamrah, nggak tahu nih kenapa ini Hamrah kayaknya lagi kurang konsentrasi, Hamrah ya banyak pikiran sehingga terjadilah yang seperti demikian, 2 kali penalti ya kan. Nggak masalah, bagus. Sekarang lah tempat terbaik untuk buat banyak kesalahan biar nanti di Liga 1 atau di Super League dan juga nanti di ACL 2 tidak lagi mengalami kesalahan yang sama, tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama ya kan, seperti itu. Nggak masalah, sekali lagi aku tetap percaya kepada Boboto tidak akan menghujat pemain-pemainnya. Ingat, ini hanya turnamen pramusim, dan kalau tadi memang Coach Bojan pengen mau menang pasti dia akan mempertahankan skuad terbaiknya tadi, tapi enggak, dia ganti, dia masukkan pemain-pemain mudanya, bahkan Matrikardi juga diganti. Padahal kalau misalnya Persib pengen menang, udah Matrikardi letak aja tetap terus, tapi diganti juga kan gitu. Itu menandakan bahwasanya memang Coach Bojan sesuai dengan visinya untuk ya merotasi, memaksimalkan turnamen pramusim ini kepada seluruh pemainnya. Tapi aku tadi sangat salut ya dengan pemain terbaru daripada Persib. Siapa lagi kalau bukan abang yang paling kekar dan El Preman ya kan, Raymond itu betul-betul gila sih tadi, asli body balance-nya kuat banget. Ya, dan dia juga tadi nggak egois, yang mana dia pengen memberikan umpan juga pada Berginho. Padahal kalau misalnya dia mau egois bisa aja tadi gitu ya kan. Luar biasa ini Raymond. Kayaknya ini bisa jadi striker gacor ke depannya. Sebenarnya aku tadi pengen nengok Raymond sama si William Barros duet, tapi Coach Bojan punya pilihan lain, Raymond digantikan untuk William Barros. Oke, komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian tentang penampilan Persib malam ini? Meskipun seri, tapi Persib sudah temukan jati diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.